Pagi anak-anak Tuhan Yesus. Hari ini kita ketemu lagi di hari apa ya sekarang ya? Ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Sekarang adalah hari Thursday, hari Kamis ya. Seperti biasa kita akan belajar tentang Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus sudah sarapan? Sudah mandi? Oke, sekarang kita duduk manis, duduk yang rapi, karena kita akan belajar tentang Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang Daniel di Gua Singa. Tapi sebelum belajar, kita nyanyi dulu yuk. Baca kitab suci doa tiap hari. Masih ingat nggak lagunya? Masih ya? Masih kan? Anak-anak bisa di pagi, bangun pagi doa nggak? Doa kan? Sudah berdoa sama Tuhan Yesus, mau tidur juga masih berdoa? Masih ya? Oke, sekarang kita nyanyi lagunya Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkah. Kalau mau berkah, kalau mau berkah. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkah, kalau mau damai. Oke, sekarang kita akan dengarkan cerita tentang Daniel di Gua Singa. Kenapa ya Daniel bisa di Gua Singa? Dan apa yang terjadi? Kita lihat ceritanya ya anak-anak. Keselamatan di tengah auman. Umat Tuhan tidak taat lagi padanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang Yahudi ke Babel, negeri mereka. Nah, anak-anak, jadi pada waktu itu umat Tuhan sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Umat Tuhan sudah tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya mereka menjadi umat tawanan di Babel. Nah, begitu juga dengan Daniel. Kita lihat lagi ya. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa. Nah, Daniel salah satu orang Yahudi yang ditawan di Babel. Jadi Daniel adalah orang juga yang ditawan di Babel. Tetapi Daniel punya kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan terus menjaga dan menyelamatkan Daniel. Setiap hari Daniel berdoa kepada Tuhan. Walaupun di tanah Babel itu mereka harus bekerja keras. Seperti yang anak-anak lihat tadi, kadang-kadang mereka harus dimarahi.
Tetapi Daniel tidak pernah menyalahkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Daniel selalu mengingat Tuhan. Setiap hari dia tidak lupa berdoa dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga karena ketaatan Daniel kepada Tuhan, maka Tuhan mengangkat Daniel menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri Babel, di tanah tempat dia ditawan. Sebagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Nah, ketika Daniel menjadi pemimpin, dia tetap mengingat Tuhan. Tetapi teman-temannya ada yang cemburu melihat Daniel. Pemimpin yang lain juga cemburu melihat Daniel. Kenapa Daniel itu pintar dan disayang oleh Raja Darius? Raja Darius itu adalah Raja Babel ya, anak-anak. Sehingga mereka membuat suatu undang-undang untuk menjatuhkan Daniel, supaya Raja Darius itu menghukum Daniel. Mereka mengeluarkan undang-undang bahwa semua orang harus sujud dan menyembah kepada Darius. Dan tidak boleh berdoa kepada Allah lain, hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Nah, Raja Darius pada waktu itu tidak memahami apa maksud dan tujuan dari peraturan yang dibuat, undang-undang yang dibuat, dan dia menyetujuinya. Doa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar. Nah, Daniel sadar bahwa ketika undang-undang itu dibuat akan menghalangi dia untuk berdoa. Tetapi Daniel tidak takut. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya prajurit melihat Daniel berdoa kepada Allah lain dan tidak berdoa kepada Raja Darius. Dan mereka pun menangkap Daniel. Tetapi Daniel tidak takut. Daniel mengikuti apa yang menjadi peraturan yang ada di negeri Babel. Dan ketika Daniel ditangkap, Raja Darius itu sedih sekali. Karena Raja Darius itu sangat sayang kepada Daniel. Karena dia merasa Daniel itu adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi dia tidak dapat mengubah undang-undang yang telah disetujui. Dan akhirnya pun Daniel dilemparkan ke kandang singa, ke gua singa. Kita lihat apa yang terjadi ya di gua singa. Nah, itu dia, Daniel sudah dimasukkan ke gua singa. Dengan berat hati ya Raja Darius, karena dia sangat menyayangi Daniel. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat
Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Anak-anak pernah dekat nggak dengan singa? Berbahaya ya kalau kita dekat dengan singa. Nah, ketika Daniel dijatuhkan ke gua singa, musuh-musuh Daniel berharap Daniel akan digigit, akan dimakan oleh singa-singa yang kelaparan. Nah, tapi Daniel, apa yang terjadi? Ketika Daniel dijatuhkan ke gua singa, singa-singa itu mendekat kepada Daniel. Tetapi malaikat Tuhan datang dan menyelamatkan Daniel. Malaikat Tuhan menutup mulut singa yang kelaparan itu. Ya, jadi mereka sudah ingin memakan Daniel, tetapi malaikat Tuhan datang dan menutup mulut singa-singa tersebut. Sampai satu malam Daniel tidak terluka sedikit pun. Daniel tidak digigit singa. Daniel tangannya tidak berdarah. Tetapi Daniel bersama singa-singa itu, di dalam gua singa itu, mereka semuanya tidak ada yang berkelahi. Ya, mereka duduk rapi semuanya. Nah, ada pertanyaan nih, apakah Daniel ditangkap dan dilempar ke kandang singa karena ia berdoa kepada Tuhan? Benar atau enggak? Iya, karena tadinya dia berdoa kepada Tuhan ya, makanya dia ditangkap dan dilemparkan ke goa singa. Anak-anak lihat, itu dia malaikat Tuhan datang dan menolong Daniel. Ya, datang dan menolong Daniel ya. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Jadi ketika pagi datang, Raja Darius nih cepat-cepat nih bangunnya. Langsung dia pergi ke gua singa. Dia khawatir kepada Raja Darius khawatir kepada Daniel. Apakah dia masih hidup atau tidak? Lalu dia pergi dan dia melihat Daniel tidak kenapa-kenapa ya. Raja Darius melihat tidak kenapa-kenapa kepada Daniel. Daniel sehat-sehat saja, tidak terjadi apa-apa. Lalu Raja Darius bertanya kepada Daniel, "Daniel, ada apa? Kenapa kamu tidak dimakan oleh singa?" Lalu apa yang Daniel katakan kepada Raja Darius? Raja Darius, malaikat Tuhan itu menolongku. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolongku. Itulah yang dikatakan Daniel kepada Raja Darius. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Nah, lalu Raja Darius, apa yang dilakukan oleh Raja Darius? Raja Darius menangkap semua musuh-musuh Daniel dan menyuruh prajurit untuk melemparkan musuh-musuh Daniel ke dalam gua singa. Nah, setelah itu satu hal yang sangat menyenangkan hati kita, Raja Darius mengubah undang-undang yang disetujuinya tadi, bahwa semua rakyat boleh
menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Jadi semua boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Semua berdoa kepada Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus. Itulah yang sangat menyenangkan Daniel. Nah, ada pertanyaan nih anak-anak. Waktu Daniel dilemparkan ke kandang, malaikat Tuhan melindunginya dari hewan apa ya? Nomor 1, Tianqi. Nomor 2 atau nomor 3? Tentunya nomor 3 ya, singa ya. Oke. Itulah cerita tentang Daniel di gua singa. Jadi anak-anak jangan lupa berdoa, kita meneladani Daniel yang selalu mengingat Tuhan, Daniel yang selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kekhawatiran, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Oke anak-anak Tuhan Yesus, jangan lupa setiap harinya bangun tidur, mau makan, mau tidur, jangan lupa berdoa dan baca kitab sucinya. Itu deh cerita tentang Danielnya. Kita nyanyi lagi yuk anak-anak. Ada lagu nih, Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Oke, kita dengarkan lagunya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. 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 Yesus cinta, cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, cinta kau, kau cinta Dia. Oke, itu dia pelajaran kita hari ini ya. Jadi anak-anak Tuhan Yesus, Miss Uti sangat berharap semua anak-anak hewan itu jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau berdoa, mau membaca kitab suci, anak yang penurut. Oke,
jadi anak yang penyayang, yang mau mendengarkan mama dan papa. Terus semangat ya anak-anak Tuhan Yesus. Jangan lupa berdoa ya supaya kita sama-sama berdoa supaya corona ini cepat berlalu. Terus semuanya kita sehat selalu dan kita bisa sekolah lagi. Oke, tetap semangat anak-anak Kewan. Tuhan Yesus memberkati.